Baik, kita berjumpa lagi di Podcast Palu bersama saya Roni Sandi dan pada sore hari ini seperti flyer kita yang sudah beredar dari siang tadi bahwa hari ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita yang tidak asing lagi, Bapak Wijaya Chandra, Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Kota Palu. Atau kami akrab memanggil dengan sapaan Pawi. Apa kabar nih, Pawi? Baik, Roni, selamat sore. Luar Sehat biasa. selalu ini, Palu. Luar biasa. Baik, ya karena ini di momen kami khususnya di media sudah diberi akses untuk bisa menampilkan atau menyampaikan publikasi caleg maupun visi misi mungkin dari apa yang akan nantinya disampaikan para calon wakil rakyat kita. Dan hari ini di edisi perdana bisa kami bilang seperti itu bahwa kampanye terbuka di media sosial, bisa iklan, bisa penyampaian apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman caleg kita. Nah, sore hari ini saya kira nanti Pak Awi juga akan cerita banyak kenapa mau maju caleg begitu kan, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, karena ada seperti tagline-nya, bekerja dengan hati. Nah ini luar biasa ini. Baik Koi, ini sudah mulai mendekati kita kan? Iya. Tinggal berapa hari lah begitu ke depan. Kita akan mengikuti pemilu, pileg dan pilpres. Nah, Pak Wi, Ya. capek sekali tentu saya lihat ini, banyak sekali tamu-tamu ini. Ya. Apa tipsnya itu kok sampai hari ini Pak Wi masih bisa bertahan ini? Jangan lupa tidur. Jadi, Tidur. ya, tidur nyenyak itu adalah modal utama. Oke. Kalau kita bisa tidur, istirahat, tubuh istirahat, Oke. pikiran istirahat, Hmm. ya, supaya hati jadi kuat. Baik. Kalau tubuh sehat, kondisi sehat, kita akan siap menghadapi segala kondisi. Baik. Karena memang saat ini di lapangan selain persaingan antar caleg, Oke. Makin hari makin banyak tamu. makin seru, juga antusiasme pendukung ini juga kadang-kadang sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dalam konteks positif yang kita hadapi. Semangat mereka, euforia mereka, dukungan mereka, dan tentu juga ternyata banyak hal-hal yang menarik di lapangan. Setelah kita turun, kita audiensi, diskusi, sama-sama, kayaknya agenda saya sudah penuh. Jadwal penuh. Ya, agenda sudah penuh. Ya ini, saya bahasakan kalau biasa kan kita adalah pengusaha itu. Iya. Catatan debit kredit saja. Oke. Kalau ini banyak kreditnya. Banyak kreditnya. Luar biasa. Ya. Baik Koi, dan tentu dalam kurang lebih hampir setahun ini Pak Awi bekerja dalam persiapan pileg ini. Ya. Tentu sudah banyak menjumpai banyak masyarakat tentu kan. Betul. Banyak bertemu dan tentu banyak masukan yang disampaikan masyarakat. Ya. Ya, pastilah. Apalagi di tingkat grassroots di masyarakat bawah. Betul. Bisakah Pak Awi berbagi ke kita apa keluhan masyarakat yang sekiranya nanti kalau Pak Awi diperkenankan dipilih oleh masyarakat untuk duduk di DPR Provinsi, apa yang paling prioritas mereka minta begitu? Baik, ya tentu saya harus aminkan dulu. Baik, amin. Ya, karena ya memang perjuangan ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Tapi suara masyarakat adalah sesuatu yang pasti. Oke. Harus kita dengar, harus kita diskusikan. Baik. Kadang-kadang sebetulnya masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Baik. Motivasi. Oke. Solusi. Ya buktinya dari beberapa pertanyaan mereka tentang situasi kondisi. Itu setelah kami buka diskusi, adakan tanya jawab, mencari solusi. Dan ternyata ada hal-hal yang seharusnya memang di dalam masyarakat pun mampu. Oke. Dan bisa untuk menyelesaikan sendiri.
Karena kadang-kadang juga kita butuh sebuah kemandirian, Oke. ya kan? Memang saya katakan, kalau 1001 manusia, sama 1001 juga permintaannya, Oh iya. ya kan? Ya kan? 1001 juga karakternya. Baik-baik. Nah, tidak mungkin kita mau ambil semua, ya kan? Tapi minimal, memang selama ini saya turun di beberapa tempat, berapa puluh tempat sudah mungkin. Itu keunikannya adalah hampir 70-80% itu masalah-masalah yang ada itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Oke. Kurang lebih sama. Ya, ya tentu rata-rata mereka adalah UMKM Oke. maupun mungkin masyarakat di bawah kemiskinan. Oke. Ya, ada juga mereka para saya katakan kemarin pahlawan lingkungan. Oke. Ya kan, pahlawan lingkungan itu adalah pemungut sampah daur ulang atau Oke. plastik. Ya, terus ada juga yang sifatnya maka butuh bantuan tambahan modal Oke. untuk usaha, ya kan. Dan ternyata juga masih ada juga yang selama 6 tahun masih tinggal di utara. Oke. Ya kan. Saya pikir hal ini mungkin jadi catatan kecil buat saya, Oke. yang juga cukup. Saya bilang tadi sudah agenda saya cukup penuh. Oke. Mudah-mudahan agenda itu dia hilang. Ya. Ya kan? Dalam konteks ya kalau memang saya mendapat berkat doa dan dukungan dari masyarakat, itu adalah hal-hal yang akan saya perjuangkan dulu. Ketika saya duduk kiranya nanti, mudah-mudahan Baik. ya, karena memang saya tidak menjanjikan apa-apa. Oke. Tapi saya mencatat. Oke. Berarti kalau saya mencatat, berarti saya akan fokus Oke. pada hal itu. Tapi itu tadi, sebagian memang bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Keterbukaan, ketika apabila kita betul-betul sebagai wakil rakyat, harusnya terbuka, welcome. Oke. Ya, ada session khusus itu mendengarkan aspirasi ke bawah. Ya kan? Mengadakan diskusi. Oke. Ya, bukan cuma 5 tahun sekali. Ya, mestinya itu rutin. Baik. Ya kan? Mestinya ya ini pendapat saya pribadi. Oke. Ya, siapa tahu nanti kantor dewan lebih terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Oke. Dijadwalkan untuk pertemuan, untuk diskusi, tanya jawab. Atau sebaliknya, pemerintah bisa membabarkan program-program yang sifatnya bantuan kepada masyarakat, baik bantuan UMKM. Oke. Ya, kayak kemarin saya lagi proses itu NIB, nomor induk berusaha, yang keterkaitannya adalah dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Ya kan? Saya lagi berusaha membantu minimal bisa memproses 100 UMKM untuk mendapatkan NIB dan sertifikat halal itu. Ya kan? Ya, memang hal ini bisa saya laksanakan tanpa harus duduk. Ya. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya sangat sederhana. Cuma kadang-kadang komunikasi itu tidak nyambung. Ya kan? Jadi program ada, tapi masyarakat tidak tahu. Ya. Ya kan? Jadi yang tahu itu cuma orang tertentu aja. Segelintir orang ya. Iya. Jangan sampai dibilang orang dalam lagi. Orang. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang menarik, Saudara Roni dan pemirsa. Jadi memang buat saya ini adalah dunia baru. Ya. Walaupun bukan baru ini saya turun di masyarakat. Ya. Tapi baru ini saya betul-betul belajar bagaimana menjadi seorang pendengar, maupun seorang yang bisa memberikan bimbingan, masukan, dan juga motivasi. Oke. Nah, menarik ini, Ko Awi belum duduk tapi sudah berbuat. Ya. Tadi sudah disebutkan tadi soal NIB, salah satu mungkin persyaratan untuk menuju sertifikasi halal. Ya. Nah, Ko Awi berinisiatif untuk mau membantu teman-teman di UMKM khususnya. Target saya 100. 100 UMKM? Ya, bisa menerima dalam 1 bulan ke depan ini. 1 bulan ke depan? Iya, mudah-mudahan bisa. Wow, nah itu. Ya, jadi walaupun Pak Wijaya Chandra ini belum pasti ya untuk duduk di DPRD provinsi, tapi beliau sudah bekerja lebih dulu bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Nah, mungkin kalau nanti rezekinya duduk, akan lebih banyak lagi hal-hal yang dikerjakan. Nah, Pak Awi punya tagline adalah
bekerja dengan hati. Kemudian saya melihat di beberapa flyer itu atau di poster-poster dan spanduk baliho, banner, banner itu ada bekerja, apa namanya, janji no, Ya, tapi bekerja yes. Nah, Kowi di beberapa kesempatan saya banyak berdiskusi dengan teman-teman caleg. ya, Bahasanya begini kok, caleg itu kalau tidak berjanji tidak bisa, karena janji dulu katanya baru nanti bekerja. Tapi ini terbalik ini Kowi. Apa yang membuat Kowi selalu ketika audiens dengan apa namanya masyarakat yang ingin bertemu Kowi selalu mengatakan saya tidak mau berjanji, tapi saya akan bekerja. Apa yang menjadi landasan Kowi bisa mempunyai semacam tagline seperti itu? ya. Baik, Roni, pemirsa yang luar biasa. Hmm. Janji yang betul-betul janji itu harusnya diungkapkan dari hati yang paling dalam. Oke. Karena janji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hmm. Bukan cuma sekedar bibir berbicara, lidah bergetar, ya kan? Karena masyarakat terus terang saat ini sudah jenuh. Oke, setuju. Karena tradisi tadi itu, Hmm. janji manis, Oke. ya kan? Ya kan? Kecap manis nomor satu, Iya, oke. ya kan? Akhirnya masyarakat jadi jenuh. Oke. Ya kan? Buktinya apa? Berapa kali tempat saya beraudiensi dengan masyarakat, mereka langsung tanya, apalagi janjinya Koawi? Hmm. Nah, saya akan bertanya, apalagi janjinya? Karena mereka sudah terbiasa diberi janji. Nah, ya kan, diberi janji. Saya bilang, itu tagline saya. Saya tidak mau janji, ya kan? Tapi bukan saya tidak berkarya. Oke. Beda itu. Kalau orang tiada kerja, tiada karya, tidak berjanji, itu kosong-kosong. Tong kosong bunyi nyaring itu. Ya kan? Iya. Ya kan? Jadi betul-betul tong kosong tidak berbunyi lagi. Waduh, sudah Ya kan? sudah tong Sudah kosong tong tidak ada kosong tidak bunyinya lagi. berbunyi lagi. Kedap suara. Nah, biasa ada tong kosong nyari bunyinya kan. Oke, Nah, oke. itu banyak janjinya. Iya. Ternyata kerjanya kosong. Hmm. Ya kan? Tapi ini kerjanya kosong, tidak ada suaranya. Iya. Berarti kosong-kosong. Kosong-kosong. Ya Zong kan? ya. Nah, Tidak zong. ada dapat apa-apa. Nah, jadi kalau zong itu kan, terus ngapain dia mau maju? Iya, oke, oke. Apa yang dia perjuangkan? Oke. Kalau dia bilang saya akan berjuang untuk A, saya akan berjuang untuk B, saya akan berjuang untuk C, sudah pernah enggak Anda buat? Oke. Karena membuat sesuatu itu kan tidak semudah menulis, berpikir, berbicara. Praktek. Iya, betul. Ya kan, praktek di lapangan. Ya, hal-hal yang sederhana saja. Itu butuh praktek yang berulang-ulang. Oke. Menganalisa bagaimana saya membuat sesuatu ini, mulainya dari mana, pertengahannya bagaimana, prosesnya bagaimana, tantangannya bagaimana, finishingnya bagaimana, berkelanjutan apa tidak, ya kan, ya kan. Terus ini bisa nanti di estafet apa tidak, atau selesai di satu titik di mana. Sama kita membangun sebuah rumah, Roni dan pemirsa. Ya, tidak mungkin dari atap dulu kan? Ya. Ya kan? Pasti selalu dari pondasi. Misalnya dibilang, saya punya rumah, itu atapnya. Nah, tiangnya mana? Digantung. Bukan atapnya rumah Superman ini. Iya. Ya kan? Ya, tentu dia mulai dari pondasi dulu. Baik. Pekerjaan paling kasar, paling berat, menggali tanah, mengukur dimensinya. Ya kan? Sudah simetris tidak, sudah lurus tidak. Kalau miring kan nanti juga rumahnya miring. Baik. Berarti orangnya juga miring. Nah, ya kan? Sama ini. Iya. Konseptualnya. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya punya karya. Baik. Makanya saya undang konstituen saya, silakan datang melihat karya saya. Baik. Baik di Waterpark, ya kan, di Millennium Gym, Oke. atau mungkin karya saya dalam bidang sosial kemasyarakatan di Rumah Merah Putih. Baik. Ya kan? Atau mungkin karya yang secara tidak langsung mungkin sudah saya bantu proses verifikasi sampai penyerahannya maupun dan lain-lainnya. Misalnya Unta Buddha Suci. Ya. Ya kan? Atau karya mungkin selama bencana dan pasca Covid. Nah, itu kan bisa dilihat di medsos. Jejak digital tidak akan bohong. Ya. Foto tidak akan bohong kecuali foto tempelan.
apa istilahnya itu? AI ya. Ya, AI apa semua kan. Ya kan, teknologi bisa, tapi itu tidak akan membuktikan sebuah fakta Anda sudah berbuat, Anda sudah berkarya. Ya. Ya kan? Karya itu sudah dikerjakan di luar sistem. Ya. Saya tidak harus duduk ketika itu. Panggilan hati nurani saya berbuat itu. Ketika itu semua berproses, ada tantangan. Ada pahit manisnya. Pahitnya capek, manisnya berkat. Ya kan? Ketika itu semua berulang, bertahap kita jalani. Baru saya yakin untuk mencalonkan diri. Kerja sudah ada, karya sudah ada, ya kan? Jadi tidak perlu lagi saya berjanji dong. Saya cuma menjelaskan ini loh karya saya, ya kan? Terus dari karya saya ini, kira-kira kalau saya dipercaya melaksanakan tugas saya pada legislatif nantinya, ya, memberdayakan semua pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk APBD, pembangunan daerah Kota Palu maupun Sostena. Tentu hal-hal itu ya akan saya kerjakan juga. Sesuai karena saya sudah punya pengalaman di sana. Ya kan? Saya sudah punya blueprintnya. Saya sudah punya arsitekturnya. Saya tahu prosesnya karena saya jalani. Ya kan? Nah, jadi itu basic daripada kerja nyata, bekerja dengan hati. Ya kan? Tapi tidak berjanji. Karena berjanji itu tadi. Kita bisa berjanjikan sesuatu, tapi kita siap enggak dan janji itu. Memang ada 2 janji saya. Ya, sesuai nomor saya ada 2 janji saya. Pertama, saya akan berjanji untuk bekerja totalitas untuk masyarakat. Bukan cuma masyarakat pendukung saya, tapi masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah khususnya. Kedua, saya akan jujur dan tidak akan korupsi. Luar biasa. Ini 2 janji, cuma 2 saja. Tapi tidak semudah itu diucapkan dan tidak semudah itu dipraktekkan. Ya, tapi itu yang akan saya pegang. Luar biasa. Menarik sekali, Koi. Tidak berjanji tapi mencatat. Nah, jadi kalau dalam kebiasaan kita orang-orang di Palu ini kan orang bilang banyak, kita kan terbiasa dengan istilah patende begitu. Jadi kalau sudah ketemu lewat-lewat sudah janji itu. Tapi Koi tidak mau menggunakan itu ketika beraudiens dengan masyarakat, karena Koi mungkin sadar bahwa janji itu adalah ada tagihan yang akan nanti kita bayarkan ketika misalnya masyarakat mempercayakan kita. Tapi Koi sudah sampaikan tadi, saya tidak berjanji tapi saya mencatat. Catatan itulah nanti yang akan dibawa ketika misalnya masyarakat mempercayakan Koi atau Wijaya Chandra ini untuk duduk sebagai anggota DPR. Sesuai tupoksinya di DPR adalah fungsi budgeting, pengawasan, dan pembuat perda. Gitu. Luar biasa nih Koi. Nah, ada 2 tadi yang saya catat, bahwa Koi ternyata punya janji 2. Janji itu menurut saya adalah janji yang universal, yang tidak semua caleg berani menyatakan ini. Saya akan bekerja keras totalitas. Yang kedua adalah saya tidak akan korupsi. Ya apa mau dikorupsi kalau kayak Koi ini ya? Dari secara finansial kita tahu sendiri lah gitu. Nah, baik. Nah, Koi, saya sebenarnya ini sudah sering kita diskusikan, Koi. Tapi saya ingin mengulang lagi biar masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Palu, bisa mendengar kembali. Baik. Koi ini kan sebenarnya di posisi yang orang bilang di kondisi yang sudah nyaman begitu. Pengusaha yang lebih baiknya saya sudah fokuslah urus usaha gitu. Ngapain saya misalnya mau repot-repot mau ngurus mau jadi caleg gitu, karena pasti banyak duit keluar, capek gitu ya. Habis waktu di situ, tapi Koi masih membagi waktu untuk itu. Nah, pertanyaan saya Koi adalah, kenapa Koi mau maju jadi caleg? Karena jarang-jarang ada orang yang sudah di posisi nyaman itu mau keluar
out of the box, tapi di sesuatu yang berisiko, belum tentu menang. Gitu. Betul. Apa kira-kira kau yang bisa kita bagi dengan pemirsa? Itu saya katakan tadi, sudah tercatat juga. Oke. Panggilan hati nurani. Ya. Ya memang kalau saya memang menginginkan masuk sebagai politisi itu bukan nanti sudah mendekati titik akhir pendaftaran bahwa saya mendaftar. Ya. Tentunya jauh-jauh hari atau mungkin periode sebelumnya saya sudah bisa mengajukan diri karena sudah banyak penawaran buat saya. Oke. Tapi itulah, kadang-kadang ketika kita sudah berbuat sesuatu, terus kita juga menghadapi tantangan hambatan, yang ternyata tantangan hambatan itu salah satu solusinya, adalah jadi caleg. Oke. Jadi anggota legislatif. Baik. Ya kan? Cukup kompleksitas banyak yang kita hadapi. Ya. Baik saya sebagai pengusaha, ya, pelaku sosial, aktivitas olahraga, ya, dunia usaha, dunia sosial, dunia olahraga, dunia budaya, semua berhubungan secara tidak langsung kepada pemerintahan maupun kebijaksaan. Ya saya tidak mengatakan semuanya hal negatif. Ada memang sudah sebagian yang sudah sesuai dengan peruntukannya. Tapi kadang-kadang juga saya lihat banyak hal-hal yang berhubungan misalnya untuk generasi muda. Orang bilang kita lebih banyak memadamkan api yang sudah menyala, bukan mencegah kebakaran. Ya nanti api itu sudah menyala, rumput kering itu sudah menyala, sudah berkobar, baru dikasih mati. Panik. Nah, bukan nanti memadamkan. Bukan istilahnya nanti itu mencegah, oh kalau sudah ada rumput kering, kita siram supaya basah dulu. Ya kan? Supaya dia nanti tidak menimbulkan kebakaran atau apa. Ya kan? Ya, sebagai contoh ya, coba kita lihat saat ini kejahatan yang timbul luar biasa terjadi adalah kejahatan oleh generasi muda. Yang terpapar secara tidak langsung oleh narkoba. Ya. Kasihan. Baik keluarganya maupun anak-anak ini. Ya kan? Ya kan? Mereka misalnya terpapar narkoba. Nah, kita bertanya, anak-anak ini kenapa sampai terpapar narkoba? Oke lah, kita dalam sisi agama, ada pendidikan untuk mereka. Ya kan? Tapi kan mereka bukan cuma butuh itu. Mereka juga butuh pelepasan energi mereka sebagai generasi muda. Pelampiasan. Ya. Salah yang bisa mereka lampiaskan semangat dan energi muda mereka itu bidang-bidang apa? Ya, tadi itu olahraga, seni budaya, ya kan, kesenian budaya, ya kan. Hal-hal ini yang kadang-kadang tidak maksimal didukung. Nanti sudah jadi masalah, sudah jadi api, ya. Buru-buru meredamnya. Ditangkap, direhabilitasi dan lain-lain. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Sumbernya tetap berlangsung. Narkoba, kalau tidak salah, terus dengan level 3 nasional. Ya kan? Itu kan prihatin. Dengan penduduk cuma tidak sampai 400.000. 300-an. Narkoba kita 3 besar nasional, bayangkan presentasinya. Ya kan? Makanya saya berjuang di luar untuk dalam bentuk usaha saya. Dan saya juga punya tempat fitness, saya juga mengembangkan olahraga binaraga. Ya kan? Saya menciptakan sebuah lifestyle generasi muda. Ya kan? Ketika mereka sudah giat gemar berolahraga, badan sehat, kepercayaan diri makin kuat, ya kan? Ya mereka sedang bisa bergaya hidup sehat, menjadi contoh, menjadi ikon, dan bisa juga punya prestasi depannya, ya kan? Nah, ini hal-hal yang memang harusnya kita support. Ya, sama tadi di seni budaya. Karena banyak anak muda pun tanpa disuruh pun banyak yang mengadakan pelatihan-pelatihan untuk seni budaya yang modern maupun yang tradisional, ya kan? Nah, ya kayak di depan meja kita ini salah satu budaya kerajinan
kerajinan. Ya. alat musik lokal ya, Hmm. oleh para katoda dan lain-lain. Hmm. Ya kan? Ini kan sudah ada. Hmm. Nggak usah lagi kita mencari yang baru. Ini Hmm. yang kita support. Ya. Karena mereka sudah punya fondasi, mereka sudah punya tiang. Ya. Tinggal kita kasih kuat strukturnya, kuatkan pemodalannya, bikinkan mereka atap. Okay. Supaya mereka bisa bekerja, bisa berkarya. Ya kan? Tentu kedua, kita bisa bantu pemasarannya. Menjadi souvenir. Ya. Setiap ada tamu-tamu, ya minimal bisa jadi kenang-kenangan inilah. Benda-benda kerajinan anak-anak muda lokal kita. Ya kan? Bukan beritanya cuma kasus narkoba, perampokan, pembegalan, semua begitu dia tes urin, tes apa positif. Ya. Ya kan? Jadi anak muda adalah generasi penerus kita ke depan. Baik. Ketika generasi pondasi itu semakin rusak, tidak bisa bertahan, maka cita-cita Indonesia emas itu berat sekali. Ya kan? Nah, kira itu sudah Roni, kalau menurut saya. Ya, jadi memang Pak Awi sudah mengambil keputusan yang sangat matang jauh hari, ya. Iya. Wah, saya harus turun ini karena ada kegelisahan tadi yang disebutkan. Salah satunya itu bagaimana pemberdayaan pemuda, generasi sebagai generasi penerus bangsa kita ini. Nah, kenapa pilih Perindo, Pak Awi? Kan banyak partai nih. Sekarang 23 partai kalau tidak salah, ya. Iya. Nah, tiba-tiba Pak Awi jatuh cinta sama Perindo. Apa istimewanya Perindo ini, Pak Awi? Iya. Mungkin itu pertanyaan. Iya. Sama saya bertanya pada pemirsa, bisa pinjam 100? Iya. Ya, saya pikir semua partai itu sama. Ya. Ya, mempunyai mungkin beda bendera, beda nama, beda nomor. Tapi tujuannya adalah pengabdian untuk masyarakat. Ya. Dan ini cuma masalah jodoh. Ya. Sama kita dikasih pilihan, ada kopi O, ada kopi susu, ada kopi gula, ada kopi gula aren, ya. Bahkan ada juga kopi durian. Wah, banyak varian rasa ini. Tapi kan intinya kopi. Ya, ya kan? Siap. Ya kebetulan saya suka kopi O. Kan? Karena saya sudah manis. Soalnya ya itu banyak semut mengejar saya. Ya kan? Banyak semut mengejar saya. Jadi saya pikir saya punya kesempatan belajar dari sesuatu yang sedang memulai dari pondasi, sehingga saya tahu saya nanti tahu-tahu sudah di atap. Karena saya tidak pernah ikut membangun pondasi itu. Ketika saya masuk, saya sedang melihat partai yang sedang membangun sebuah pondasi. Berarti kan kita berjuang bersama di dalam. Baik sekali. Ya kan? Ya kan? Jadi istilahnya kalau kita langsung mencapai sesuatu tanpa sebuah perjuangan, itu tidak ada tantangan, tidak ada rasa memilih untuk membangun bersama partai itu, ya kan? Karena saya ingat betul ada sahabat saya sempat memberikan TOT-KB ketat, perpolitikan dan proses pencalekan ini. Saya sampaikan, menjadi wakil rakyat itu adalah tugas dan pekerjaan mulia. Karena kita memang harus betul-betul berjuang dan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi mari kita kembalikan marwah daripada tugas mulia ini ke hati masing-masing yang akan terpilih dari suara rakyat yang juga memakai hatinya untuk memilih, agar nantinya caleg-caleg yang memang pilihan betul-betul bisa bekerja untuk masyarakat, bukan cuma sekedar rebutan kursi dan duduk. Jadi kalaupun sudah duduk, jangan lupa berdiri. Keram nanti. Nah,
Jadi partai ini pilihan karena saya mau berjuang juga dari fondasi. Dari fondasi membangun supaya tahu bagaimana berjuang lebih. Ya, jatuh bangunnya. Ya. Nah, itu. Jadi menarik sahabat podcast. Kami sudah memberikan semacam analogi soal kopi gitu. Jadi ternyata kopi ini berawal dari rasa pahit yang kemudian ketika ditambahkan gula, kemudian ditambahkan susu, gula merah dan lain-lain sejenisnya itu, dia tetaplah kopi dan pahit, tapi dia akan menjadi sesuatu yang nikmat ketika sudah dicampurkan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, gula, susu, gula merah dan lain-lain. Itu artinya apa? Perjuangan itu diawali dengan yang susah-susah dulu, kemudian nanti akan yang manis-manis. Luar biasa ini Koi. Kita dapat penjelasan lagi soal ini. Nah, baik sahabat podcast, karena ini kita sudah diberi ruang sesuai aturan yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, kita bisa tentunya menyampaikan ke publik ini Koi untuk mohon dukungannya dan semacam ajakan begitu. Apa yang Kowi mau sampaikan ke masyarakat Kota Palu, khususnya pada 14 Februari nanti pada simpatisan dan pendukung Kowi? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin karena sudah bahas kopi, kayaknya saya minum kopi dulu. Ini bicara kopi, ini habis ini minum kopi. Ya, baik. Jadi tetap kembali ke makna kopi. Baik. Kopi ketika pertama diketemukan adalah kopi yang tanpa gula, tanpa susu, dan tanpa rasa lainnya. Ya. Kopi asli adalah pahit. Ya. Jadi mudah-mudahan. Ya. Ya. Justru yang pahit ini membawa kesehatan. Bukan yang manis. Ya. Artinya apa? Kita kembali kepada mawa dasar daripada apa fungsi daripada anggota legislatif. Ya, Walaupun itu pahit, tapi menyehatkan untuk masyarakat. Setuju. Ya kan? Ya. Karena kan kadang-kadang kita menambahkan gula, menambahkan susu. Ya, sama kayak tadi. Patente. Kembali lagi. Ya kan? Tapi manfaatnya tidak ada. Tapi ketika dia kembali kepada kopi yang betul-betul murni, itu ternyata punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, karena itu saya mengajak masyarakat, ayo kembali ke kopi yang pahit. Ya. Tapi sehat untuk Anda semua. Mari pilih caleg yang walaupun pahit janjinya, ya, tapi bisa bekerja untuk kemanisan hati masyarakat. Ya, jadi jangan lupa pilih saya, Wijaya Chandra. Caleg Partai Perindo, Dapil 1 Kota Palu, nomor 2. Bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati dan hati-hati. Di jalan. Luar biasa sahabat podcast. Nah itu ya, Pak Wi sudah mengajak masyarakat Kota Palu, khususnya yang sudah mengenal dekat Kowi, apa yang sudah dilakukannya. Tentu kita kembali lagi, seperti tagline bekerja dengan hati. No janji, tetapi yes bekerja. Ya, karya. Berkarya. Nah, jadi ingat, Pak Awi sudah sampaikan bahwa ketika nanti beliau terpilih, beliau sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Anda semua yang sempat audiens dengan Pak Awi di beberapa kesempatan. Apa yang Anda sampaikan itu dicatat. Dan nanti itu akan dikerjakan Kowi ketika Kowi nanti duduk di parlemen, di DPR provinsi, jika Tuhan berkenan. Amin. Tentu tidak perlu terlalu banyak janji. Kita akan menunggu kalau sekiranya masyarakat mempercayakan Wijaya Chandra menjadi anggota DPR provinsi, tentu kita sama-sama akan mengawal ini untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palu. Amin. Terima kasih Kowi atas waktunya. Terima kasih. Di tengah kesibukannya. Sehat selalu. Saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Kita akan berjumpa lagi dengan podcast dengan narasumber lain. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baku dapa lagi. Sabe. Amin.